Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Beredar surat isomasi dari Rabithah Alawiyah yang dikeluarkan oleh Forkom Alawiyin Indonesia kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Surat untuk menghentikan gaduh polemik nasab ini yang oleh Rabithah Alawiyah dikatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah penyebabnya. Seperti apa isi surat dari Rabithah Alawiyah untuk Kiai Haji Imaduddin Usman ini? Mari kita simak bersama isi suratnya. Forkom Alawiyin Indonesia ya. Forkom Alawiyin. Nah, ini dari Rabithah Alawiyin ya. Organisasi tentang pencatatan nasab Alawi ini di Indonesia. Forkom Alawiyin Indonesia nomor 1 FA1 267 2024. Perihal somasi penghentian permusuhan SARA. Permusuhan SARA. Yo. Kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di tempat Banten Rabu 26 Juni 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hormat mencermati dan mengikuti perkembangan polemik nasab Alawi yang telah berlangsung lebih kurang 2 tahun dan dilatar belakangi oleh tulisan Kiai Haji Imaduddin bin Sarman, Imaduddin bin Sarman Al-Bantani, kurang ajar, yang penuh subhat dengan judul buku menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia, cetakan pertama Oktober 2022. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sudah menerbitkan buku di bulan Oktober 2022 ya. Penerbit Maktabah Nahdlatul Ulum. Dalam buku itu dikatakan diskursus nasab Alawi telah sampailah pada titik terang, yaitu bahwa nasab Alawi terputus selama 550 tahun sampai nama Ubaidillah disebut oleh Habib Ali Asyakran wafat 895 Hijriah sebagai anak Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yaitu dalam bukunya Al-Burqat Al-Musyikah. Sejatinya tesis di atas telah beliau batalkan dengan 2 poin penting, yaitu yang dinyatakan sendiri oleh Kiai Haji Imaduddin Usman bin Sarman dalam seminar tanggal 27 Agustus 2023 di UIN. Beliau katakan dalam membuat tulisan lebih suka membuat kesimpulan di awal. Tentu ini adalah sikap yang tidak terpuji bagi seorang peneliti dan jauh dari kaidah ilmiah karena framing, persepsi stigmatisasi telah terbentuk secara subjektif dalam pemikirannya. Yang kedua, pernyataan eksplisit beliau walaupun seluruh nasabah dunia mensahihkan nasab Alawi, beliau tetap menolak dan membatalkannya. Dengan 2 poin itu, maka perdebatan ilmu telah selesai karena motifnya bukan mencari kebenaran, tapi pembenaran. Ini lucu. Rabithah Alawiyin. Belum juga dibuka ruang debat, belum juga membuktikan nasabnya, belum juga ada kitab sejaman yang bisa mengcounter pernyataan Kiai Haji Imad, belum juga ada, nongol pun belum. Ini udah membuat statement bahwa Kiai Haji Imaduddin hanya mencari pembenaran. Dalam Islam, menisbatkan seseorang selain ayah kandungnya adalah perbuatan yang sangat serius dan memiliki implikasi hukum serta moral yang berat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengaku-ngaku kepada selain ayahnya padahal ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka surga diharamkan baginya. HR Bukhari dan Muslim. Itu harus jujur. Secara keseluruhan, Islam mengajarkan pentingnya menjaga kejujuran dan kebenaran dalam hal nasab untuk menjaga keadilan hak-hak individu dan stabilitas sosial. Semakin hari semakin mengkhawatirkan dan kelompok pendukung Kiai Haji Imad ini semakin masif membangun narasi intoleransi, rasisme, hate speech, fitnah, membunuh karakter, dan adu domba umat dengan isu nasab Alawi. Apabila hal ini tidak dihentikan, dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan dan konflik horizontal. Tidak dipungkiri ada oknum Habib dan oknum Gus yang provokatif. Gus siapa yang provokatif ini, woi?
siapa namanya siapa, ye unyil, bahkan mengeluarkan pernyataan di luar kepatutan, dan kita semua sepakat untuk mengecam dan memberikan teguran keras baik secara lisan maupun tertulis juga. Di antara mereka ada yang telah menebus kesalahan yang telah dituduhkan kepadanya di balik jeruji besi. Wah, Bahar Bahar bin Smith udah dipenjara katanya, udah selesai. Ye, emang dia doang. Kesalahan segelintir orang tidak boleh digeneralisir. Apabila provokasi umat dengan narasi kebencian dan permusuhan sara, tentu saja hal ini bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang 45 mengenai kesetaraan setiap warga negara. Ini membahas nasab, Pak, membahas nasab, membahas keaslian bahwa Anda itu cucu Rasulullah. Kita bahas siapa itu Ubaidillah, siapa yang memberikan statement Ubaidillah adalah Abdullah anak Ahmad bin Isa, siapa, ditelusuri secara ilmiah, bukan masalah satu orang dua orang yang nggak baik, nggak, bukan, ini masalah nasab ente ya. Jadi cucu Nabi ya, gitu juga kan, berhak tahu dari mana, siapa yang menisbatkan, gitu kan, enak kan. Coba Anda berikan tesis lagi, tesis bandingan kayak Imad, gitu kan enak, umat jadi enak. Terakhir nih yang lucu nih ya, terakhir, dengar baik-baik nih saudara-saudara, dengar. Nah, perlu diketahui bahwa secara turun-temurun tradisi dan tarbiyah Ba'alawi adalah perintah kepada setiap pribadi Alawi untuk tidak membanggakan asal-usul keturunan dalam arti menyombongkan nasab, karena itu adalah aib. Tuh, dengerin. Nih, Bahar, coba. Yang lain banyak yang nyombongin. Siapa yang nyombongin, coba ayo. Siapa? Sebuah perbuatan dosa dan merupakan hal yang dilarang agama. Kata dia begitu. Siapa, kata dia? Yang membanggakan siapa? Coba, Anda punya HP, Anda punya Facebook, Anda punya YouTube, Anda punya ini, buka apa, buka, mata dibuka. Ya, matanya dibuka, hidung, telinganya didengar, coba siapa? Unyil. Robito Halawiyah, Robito Halawiyah. Apakah mereka tidak pernah berkaca kalau mereka selama inilah yang telah melakukan semua apa yang telah dituduhkan oleh mereka kepada Kiai Jainuddin Utsman, dan yang ingin membongkar nasab dari para habaib ini. Semua yang kalian utarakan di dalam surat itu justru itulah yang kalian lakukan, malah menuduh Kiai Jainuddin Utsman Al-Bantani sebagai biang keroknya, sebagai penyebabnya kalian sendiri. Semua yang apa kalian tuduhkan itu kalian sendiri yang melakukannya. Kalian ini gimana sih? Ya, semoga saja mereka Robito Halawiyah berani mengajukan lewat jalur hukum untuk penyelesaian polemik nasab ini, karena biar semuanya menjadi jelas siapakah yang benar-benar keturunan dari baginda Nabi SAW dan siapakah yang bukan. Yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi kan kalian sendiri, yang akhlaknya tidak karu-karuan ya juga dari kalian sendiri. Semuanya berbalik kepada kalian sendiri, para habaib Ba'alawi. Kita tunggu kehadirannya di pengadilan biar semuanya menjadi lebih jelas, semuanya gamblang. Saya yakin sih para habaib Ba'alawi ini tidak akan berani untuk sampai maju ke pengadilan, karena semuanya nanti akan dibuka di sana. Yang jelas ini hanya ingin supaya Kiai Jainuddin Utsman menghentikan polemik ini. Jangan sampai berhenti, terus suarakan. Jangan sampai kita dibodohi oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunan dari Nabi SAW, tetapi mereka tidak bisa membuktikannya. Jika Allah telah menunjukkan kebenaran, maka kebatilan pasti akan binasa. Ayo terus kita dukung Kiai Jainuddin Utsman Al-Bantani. Jangan sampai melemah. Habib Ba'alawi harus bisa membuktikan. Jangan hanya doktrin-doktrin semata.
Kalian para habaib sudah mengaku keturunan dari baginda Nabi, masih kita tunggu selalu jawaban dari kalian, jawaban secara ilmiah, secara tes DNA juga, untuk membuktikan benar-benar kalian keturunan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian hanya berkelit, berargumen, hanya sekedar opini, doktrin, maka yakin semua masyarakat Indonesia cepat ataupun lambat pasti akan meninggalkan kalian. Kira-kira apakah mereka akan berani? Semoga saja mereka akan berani mengajukan lewat jalur hukum, lewat pengadilan. Karena pihak negara pun, para pemerintah sudah ikut mulai bersuara. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.